Pada pukul 5 pagi di tanggal 24 September tahun 2019, seorang pria paruh-baya yang sering dipanggil dengan sebutan Paman Lee masih terlelap dalam tidurnya. Namun tiba-tiba saja suara dari sang istri membangunkan Paman Lee yang kala itu masih terbaring nyaman di kasurnya. Pada saat itu, dengan nada panik, sang istri mengatakan kepada Paman Lee untuk ikut dengan dirinya ke rumah salah seorang tetangga mereka yang bernama Jun. Dengan kondisi masih setengah sadar, Paman Lee menanyakan mengapa ia harus ke rumah Jun di pagi-pagi buta seperti ini. Sembari menarik tangan Paman Lee, sang istri menjawab bahwa istri Jun tiba-tiba meninggal dunia. Sontak Paman Lee yang kala itu masih mengantuk langsung mengikuti sang istri dan beranjak ke rumah Jun. Sesampainya di sana, Paman Lee menyaksikan banyak warga desa telah berkumpul. Di sana mereka mendapati Jun yang sedang memeluk istrinya menangis dengan sangat histeris. Jun yang kala itu masih terpukul kemudian ditenangkan oleh keluarganya sambil menanyakan bagaimana semua ini bisa terjadi. Meskipun dalam kondisi yang masih syok, Jun menjawab bahwa istrinya telah mengambil nyawanya sendiri sambil menyodorkan tali yang digunakan sang istri untuk melakukan tindakan tersebut. Warga yang berkumpul dan keluarga besar Jun begitu terkejut dengan apa yang telah mereka saksikan itu. Mereka tidak pernah menyangka istri Jun yang bernama Kin tiba-tiba saja melakukan hal demikian. Pasalnya, mereka selama ini melihat Kin adalah wanita yang ceria. Ia juga sopan dan tidak memiliki konflik dengan siapapun, bahkan dengan keluarga suaminya. Warga desa dan keluarga Jun yang merasa iba dengan Jun kemudian menunjukkan belasungkawa mereka dengan menawarkan apapun yang Jun butuhkan pada saat ini. Ketika ditanya perihal apa yang selanjutnya akan ia lakukan setelah ini, Jun dengan lantang menjawab bahwa ia akan segera menguburkan sang istri. Mendengar hal demikian, warga desa dan keluarga Jun kemudian membantu Jun untuk melakukan prosesi pemakaman dan segera menguburkan Kin. Selanjutnya, setelah upacara pemakaman Kin telah selesai, Jun yang kini telah agak tenang berbincang dengan orang-orang yang ikut membantu proses pemakaman mengenai apa yang terjadi hingga Kin bisa tiba-tiba saja mengambil nyawanya sendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Jun menuturkan bahwa pada malam sebelum Kin mengambil nyawanya sendiri, ia dan Kin memang sempat terlibat pertengkaran. Namun, pertengkaran tersebut hanya karena hal yang sepele. Setelah mereka bertengkar, Jun kemudian pergi tidur. Namun, ketika ia bangun seperti biasa pada pukul 5 pagi, ia melihat tubuh Kin telah kaku tergantung dengan tali yang diikatkan di kusen pintu. Melihat hal demikian, Jun langsung mengambil pisau dan memotong tali yang menjerat leher sang istri. Akan tetapi, usahanya itu percuma karena Kin sudah tidak bernafas dan tubuhnya telah dingin. Setelah menceritakan hal itu, Jun tiba-tiba kembali menangis. Sambil memukul kepalanya, Jun mengungkapkan betapa ia merasa bersalah karena sebelumnya telah bertengkar dengan Kin. Ia tidak pernah menduga bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Melihat Jun yang begitu terpukul, tentu saja membuat hati orang-orang yang menyaksikannya merasa iba. Terlebih lagi, pada tanggal 23 September, satu hari sebelum Kin ditemukan meninggal, mereka melihat Kin dan Jun menghadiri pernikahan salah satu kerabat Jun di desa. Oleh karena itulah, Jin dan Kin ada di desa ini. Pada waktu itu, mereka nampak begitu bahagia.
Oleh karena itulah kejadian ini menjadi buah bibir di kalangan para warga desa. Karena seperti yang diketahui selama ini, Jun dan Kin dikenal sebagai pasangan yang harmonis. Mereka juga tidak pernah melihat keduanya terlibat pertengkaran yang begitu besar meskipun memiliki usia yang terpaut cukup jauh. Jun diketahui memiliki usia 20 tahun lebih tua daripada Kin. Selain itu, keduanya juga telah berhasil membina rumah tangga selama 25 tahun. Tidak hanya itu, Kin sendiri juga terlihat sangat akur dengan keluarga Jun di desa. Mengingat Kin sendiri berasal dari Sichuan. Ia tinggal di desa ini demi mengikuti Jun sang suami. Dikarenakan tidak adanya hal-hal yang aneh dari rumah tangga Jun dan Kin, warga desa kemudian mulai berspekulasi apakah mungkin masalah ekonomi adalah penyebab Kin nekat melakukan tindakan seperti itu. Namun dugaan tersebut segera terbantahkan lantaran Kin dan Jun diketahui baru saja membeli rumah di kota. Mereka terkadang pulang ke rumah mereka di desa hanya untuk menghabiskan waktu liburan mereka. Jun dan Kin sendiri semenjak menikah diketahui cukup rajin dalam bekerja. Oleh karena itulah selama masa pernikahan keduanya berhasil membeli beberapa aset. Ketika banyak orang yang mengenal Jun dan Kin masih merasa kebingungan dengan apa yang terjadi kepada Kin hingga ia bisa sampai berbuat nekat, hal yang sama ternyata juga dirasakan oleh keluarga Kin di Sichuan. Setelah beberapa hari Kin meninggal dunia, adik dari Kin kemudian menghubungi salah satu anak Kin dan Jun untuk mempertanyakan keberadaan Kin. Karena seperti diketahui, Kin dan keluarga besarnya di Sichuan memiliki grup chat di mana mereka biasanya ngobrol tentang apapun di dalam grup chat tersebut. Dan Kin adalah salah satu orang yang dikenal cukup aktif mengobrol dalam grup chat itu. Akan tetapi beberapa hari ini keluarga Kin di Sichuan tidak melihat Kin muncul dalam grup chat tersebut. Oleh karena itulah, tanpa berpikir buruk apapun, adik Kin dengan santai bertanya kepada anak Kin di manakah keberadaan ibunya saat ini. Setelah sang paman menanyakan hal demikian sambil menangis, anak Kin tersebut mengatakan bahwa sang ibu telah meninggal dunia. Sontak adik Kin langsung ambruk ketika mendengar apa yang dikatakan oleh keponakannya itu. Ia tidak mengerti bagaimana kakaknya meninggal dan juga mengapa keluarga Kin di Sichuan tidak ada satupun yang diberitahu. Menurut cerita dari anak Kin kepada sang paman, pada waktu kejadian di hadapan para warga desa, mereka hendak menghubungi keluarga Kin di Sichuan. Namun Jun, sang ayah, mengatakan bahwa ia akan memberikan kabar itu sendiri kepada keluarga di sana. Oleh karena itulah, sang anak juga tidak mengetahui jika keluarga sang ibu hingga pada saat ini ternyata juga tidak mengetahui apapun. Setelah anak Kin menceritakan tentang apa yang terjadi dengan ibunya, adik Kin yang merasa janggal dengan kematian kakaknya itu kemudian menghubungi kantor polisi Yuji. Mendengar laporan itu, pihak kepolisian langsung mendatangi desa Yaoyu untuk mencari petunjuk akan kematian Kin ini. Menurut polisi, dikuburkannya Kin dengan waktu yang terkesan terburu-buru adalah suatu hal yang aneh. Karena menurut adat setempat, biasanya jika ada seseorang yang meninggal, mereka akan menunggu selama 3 hari untuk masa upacara pemakaman sebelum akhirnya jenazah itu akan dikremasi atau dikubur. Namun ngototnya Jun, suami Kin, yang menguburkan Kin secepat itu dirasa cukup aneh. Selain itu, tidak dikabarinya keluarga Kin di Sichuan juga merupakan hal yang teramat sangat janggal.
Namun meskipun hal itu masih merupakan opini awal, oleh karenanya demi untuk mendapatkan informasi yang lebih valid, kini polisi berbicara dengan Jun. Ketika berbincang dengan polisi, Jun menceritakan bahwa di sore hari di tanggal 23 September, Kin dan dirinya pergi ke desa untuk menghadiri pernikahan kerabatnya. Sepulangnya dari acara pernikahan tersebut, keduanya bertengkar karena hal sepele. Setelah itu keduanya tidur, namun ketika ia bangun pukul 5 pagi, Jun tidak mendapati Kin di tempat tidur mereka. Karena takut Kin masih marah, Jun kemudian berkeliling mencari Kin di taman depan dan belakang. Akan tetapi, ia masih tidak dapat menemukan Kin. Setelah itu, Jun kemudian mencoba mencari Kin di dalam rumah bagian samping. Dan di saat itulah ia melihat Kin tergantung di bawah kusen pintu. Setelah mengetahui hal itu, Jun kemudian berteriak memanggil saudaranya untuk membantunya memotong tali yang telah melingkar di leher Kin. Namun semuanya itu sia-sia karena Kin ternyata sudah tak bernafas lagi. Setelah mengetahui sang istri telah tiada, Jun kemudian mengabarkan kabar duka itu kepada anak-anaknya dan juga keluarga Kin di Sichuan. Namun ketika mendengar pernyataan Jun itu, polisi langsung menjawab bahwa mereka tahu Jun telah berbohong. Pihak kepolisian tahu betul bahwa Jun tidak memberitahu keluarga besar Kin di Sichuan. Setelah mendengar polisi berkata demikian, Jun masih tidak gentar. Ia tetap kekeh menyatakan bahwa semua yang ia katakan sebelumnya itu adalah fakta yang terjadi. Dikarenakan Jun yang pada saat ini masih bersikeras tidak mengakui apapun, polisi kemudian mencari cara untuk menemukan alat bukti yang bisa memperjelas kasus kematian Kin ini. Oleh karena itulah mereka kemudian membongkar makam Kin dan mendatangkan ahli forensik untuk menemukan penyebab kematian Kin. Dibongkarnya makam Kin itu tentu saja menjadi berita heboh di kalangan para warga desa. Oleh karena itulah banyak warga desa yang ikut menyaksikan pembongkaran makam Kin tersebut. Setelah berhasil dibongkar, tim forensik kemudian memeriksa penyebab kematian Kin. Meskipun kini jenazah Kin telah membusuk, namun tim forensik pada akhirnya menemukan penyebab kematian Kin. Dalam laporan tim forensik menyatakan bahwa meninggalnya Kin akibat sesak nafas mekanis. Selanjutnya, tim forensik juga menemukan adanya bekas cekikan pada bagian depan dan belakang leher Kin. Berdasarkan dalamnya bekas luka, dokter forensik menyimpulkan bahwa Kin dicekik dengan tali di leher dan kemudian digantung. Setelah kini polisi menyodorkan alat bukti yang kuat dari tim forensik, Jun pun akhirnya tak dapat lagi mengelak. Sambil menangis, ia pun mengakui semuanya. Pada akhirnya, Jun dengan lantang mengaku bahwa ia memang telah membunuh istrinya. Selanjutnya, menurut penuturan Jun, ia melakukan hal itu karena sakit yang telah disebabkan oleh Kin kepada dirinya. Selama 25 tahun menikah, hubungan Jun dan Kin diliputi oleh cinta kasih. Namun, semuanya itu berubah beberapa bulan yang lalu. Pada suatu hari, tanpa ada masalah apapun, Kin tiba-tiba mengatakan kepada Jun bahwa dirinya ingin bercerai. Dengan entengnya, Kin meminta bercerai dan membuat semua proses nampak mudah. Dengan beralasan karena anak-anak mereka sudah tumbuh dewasa, Kin menginginkan perceraian. Jun di satu sisi begitu terkejut dan nelangsa karena Kin tidak memikirkan apa yang ia rasakan. Bagaimana mungkin pernikahan yang telah dirajut selama 20 tahun lebih itu begitu mudah diakhiri oleh Kin seperti ini?
Akan tetapi, demi untuk mempertahankan rumah tangganya, Jun tidak mau menyerah semudah itu. Dengan sabar, ia mencoba meluluhkan hati Qin yang kini sudah membatu. Semua cara Jun lakukan untuk mengambil hati Qin, tak terkecuali menanyakan alasan mengapa Qin begitu ingin bercerai. Dalam pembicaraan ini, Jun berharap Qin mengatakan kesalahannya agar ia bisa memperbaikinya. Namun Qin tetap keras kepala. Ia tidak mau mengatakan apa penyebabnya. Yang ia inginkan hanya segera bercerai dari Jun. Jun yang tidak mau membuat Qin semakin frustasi kepadanya, akhirnya meminta waktu kepada Qin untuk berpikir. Meskipun Qin tidak mengatakan apapun, nyatanya baik Qin dan Jun sendiri tidak ada satupun yang melayangkan gugatan perceraian ke pengadilan. Hingga pada suatu hari, di hari ulang tahun Jun, ia menelpon Qin dan meminta Qin untuk merayakan ulang tahunnya bersama dirinya di rumah. Awalnya Jun berpikir bahwa Qin tidak akan datang. Namun, tiba-tiba saja hati Jun begitu gembira ketika melihat Qin membawa kue ulang tahun dan mengucapkan selamat kepada dirinya. Akan tetapi, kebahagiaan Jun itu segera sirna manakala Qin lagi-lagi menyebutkan bahwa dirinya ingin bercerai. Qin juga mengatakan bahwa ia merayakan ulang tahun Jun pada hari ini karena dirinya tidak mau anak-anak mereka mengetahui bahwa ia ingin menceraikan ayah mereka. Mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Qin, hati Jun begitu hancur. Namun karena rasa cintanya yang masih begitu besar kepada Qin, ia pun menolak untuk menceraikan Qin. Mendengar Jun menolak menceraikan dirinya, Qin langsung pergi meninggalkan Jun seorang diri. Tak lama setelah kejadian itu, Jun kembali harus merasakan hatinya tercabik-cabik ketika menyaksikan istri yang sangat ia cintai itu bermesraan dengan laki-laki lain. Ketika itu, Jun pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Namun, betapa terkejutnya Jun ketika ia melihat Qin bergandengan mesra dengan laki-laki lain. Dari sinilah Jun akhirnya mengetahui apa yang menyebabkan Qin begitu ngotot ingin bercerai dari dirinya. Pada hari itu juga, Jun kemudian mengikuti Qin dan kekasih barunya. Setelah mengikuti keduanya, barulah Jun mengetahui bahwa Qin telah menyewa rumah tinggal bersama dengan kekasih barunya. Sebelum keduanya memasuki rumah, Jun bergegas menuju rumah tersebut dan menghentikan dua sejoli itu. Alhasil, Qin dan Jun kembali bertengkar hebat. Dan dari sinilah pula Jun akhirnya tahu bahwa Qin telah menyewa rumah ini sudah cukup lama. Dan hubungan Qin dengan kekasih barunya yang selanjutnya diketahui bernama Liang ini juga telah terjalin cukup lama. Oleh karena Qin yang ingin menikah dengan Liang, ia kembali meminta kepada Jun untuk segera menceraikan dirinya. Meskipun melihat hal demikian, Jun yang awalnya begitu marah tak kuasa menahan tangisnya ketika mendengar Qin kembali meminta perceraian. Sambil menangis, Jun memohon kepada Qin untuk tidak menceraikannya dan mengingat 20 tahun masa bersama. Selain itu, Jun juga meminta Qin untuk memikirkan anak-anak mereka. Namun, Qin yang sedang kasmaran ini memilih mengusir Jun dan masuk ke rumah sewaannya dengan kekasih barunya. Hingga pada akhirnya, Jun dan Qin kembali dipertemukan di acara pernikahan kerabat Jun di desa. Dalam pertemuan itu, Qin mendekati Jun sambil mengatakan bahwa hendaknya Jun bersikap biasa saja untuk satu hari ini, agar tidak ada yang tahu bahwa rumah tangga mereka bermasalah.
Pada hari itu, permintaan Qin adalah meminta Jun untuk bersandiwara seolah-olah hubungan mereka baik-baik saja agar menghindari gosip dari para tetangga. Setelah acara pernikahan itu berakhir, Jun dan Qin kembali pulang ke rumah mereka di desa. Pada saat itu, keduanya telah tidur terpisah. Akan tetapi, meski merasa lelah dan kantuk, namun Jun tak kuasa terus terjaga manakala memikirkan betapa kejamnya Qin kepada dirinya. Ia sadar betul bahwa Liang masih muda dan gagah. Keduanya terlihat begitu serasi. Namun, semakin Jun memikirkan hal itu, semakin sakit hatinya. Hingga setan pun pada akhirnya mengambil kuasa atas dirinya. Pada malam itu, setelah mengetahui Qin telah tidur, Jun berkeliling di dalam rumah untuk mencari tali nilon. Pada pukul 10, di tengah keheningan malam, Jun mendatangi kamar Qin. Dengan perlahan-lahan, Jun kemudian mengalungkan tali nilon itu ke leher Qin. Setelah itu, ia menarik tali tersebut sekuat tenaga. Qin yang tersadar tentu saja berontak, namun tenaganya tidak sekuat tenaga Jun yang telah diliputi oleh api cemburu. Setelah beberapa saat, Jun menarik tali nilon itu. Tanpa ia sadari, Qin sudah tidak lagi berontak. Dari sinilah Jun mengetahui bahwa Qin telah meninggal dunia. Setelah itu, demi untuk menutupi kejahatannya, Jun membuat simpul pada kusen pintu untuk membuat seolah-olah Qin telah mengambil nyawanya sendiri. Hingga akhirnya pada pukul 5 pagi, Jun memutuskan untuk bersandiwara menemukan Qin yang telah mengambil nyawanya sendiri. Setelah pengakuannya yang begitu panjang kepada polisi, Jun tiba-tiba ambruk dari kursinya. Sambil menangis, ia mengatakan bahwa dirinya sangat menyesal. Andaikan ia bisa mengulang waktu, Jun tidak ingin membunuh Qin dan membiarkan Qin menceraikan dirinya. Namun penyesalan Jun itu kini sudah tidak ada artinya. Karena ketika dalam proses peradilan, majelis hakim akhirnya memutus Jun hukuman seumur hidup atas apa yang telah ia perbuat. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.